Terus satu lagi yang paling ini nih, yang paling seksi banget buat digarap itu ada dua menurut saya. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman subscriber Didi Anusa dimanapun berada. Di samping saya sudah ada YouTuber ternama, Mas Rendra. Assalamualaikum, Mas Rendra. Waalaikumsalam. Mungkin bukan YouTuber ternama, Pak. YouTuber yang udah ada namanya. Gitu. Ya, kalau nggak ada namanya, manggil dong. Manggilnya bingung. YouTuber yang sudah ada namanya. Ya. Dari lahir emang udah ada namanya. Gitu. Mas Rendra nih, kalau teman-teman pernah menonton ya salah satu video tentang review film dengan nama channel, waduh, apa Mas? Waduh, itu dirahasiain. Rahasiain aja. Pokoknya kalau dengar suara saya biasanya udah ngerti tuh. Nah, kalau ada nonton review film ya yang Masya Allah ya luar biasa ya teman-teman. Insya Allah akan ketemu channelnya Mas Rendra. Mas, ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak Didik. Apa kabar Pak Didik? Alhamdulillah. Loh kok malah jadi saya hostnya ya. Apa kabar Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Sekarang sibuk apa nih? Sibuknya sekarang apa ya? Jalan-jalan sih. Jalan-jalan ya, liburan gitu aja. Alhamdulillah sekarang ya udah ada yang megang YouTube-nya. Jadi ya masih banyak waktu lah sekarang. Oh, tinggal ibadah, jalan-jalan, ya menikmati hidup aja. Mantap, Masya Allah. Baik Mas, ini tentang fenomena YouTube ya Mas. Ini menarik nih. Saya banyak sekali pertanyaan yang pengen saya tanyakan. Mungkin nanti teman-teman juga banyak sekali pertanyaan di channel YouTube Didi Anusa juga yang berhubungan tentang YouTube. Nah, selama ini kan orang kalau punya mindset kan YouTube itu ya udah pokoknya buat aja gitu kan, dengan sendiri gitu. Iya. Nah, ini Mas Rendra saya lihat tuh dengan tim ya. Tuh gimana strateginya Mas? Awal mulai gimana Mas? Ini strateginya ya. Mungkin saya ceritain dari awal saya nge-YouTube aja ya. Dari awal. Sebenarnya saya tuh awalnya tuh dulu ya kerja kantoran juga sih di Medan sebelum ke Jogja. Jadi Medan, baru setelah dipecat saya setelah dipecat ya. Iya, saya dipecat. Ya? Enggak maksudnya saya dipecat. Ya, saya pindah ke Jogja, berusaha ya ngadu nasib lah sekalian nemenin nenek saya di Jogja. Di Gunung Kidul, betul di Gunung Kidul. Ini kalau udah ada kata Gunung Kidulnya nih udah mulai terbaca nih. Apa nama channelnya apa? Karena saya sering tuh nyebutin Gunung Kidul di channel saya. Kayak di Gunung Kidul, saya tuh dulu jualan online. Jualan online sambil kalau malam kan waktu saya kosong. Nah, saya tuh mulai nge-YouTube. Itu pertama saya coba-coba nge-YouTube ini nih tentang campur sari. Tahu ya, campur sari tahu Pak ya? Ya yang pakai gamelan dan ada sindennya, ada wayangnya gitu. Jadi hari itu saya campur sari, saya ngerekam campur sari. Waktu sindennya nyanyi, itu pakai kamera teman saya. Saya kan belum punya handphone aja masih ya gitulah, nggak layak buat ngerekam apa-apa. Jadi ngerekam pakai kamera teman saya, baru saya upload di YouTube, singkatnya gitu saya upload di YouTube. Dan ternyata alhamdulillah Pak Didik, begitu saya upload nggak ada yang nonton. Ya benar, nggak ada yang nonton. Saya kasih judul kesenian Gunung Kidul, campur sari Gunung Kidul. Saya bikin judul kayak gitu. Alhamdulillah nggak ada yang nonton. Paling cuman berapa ya? Cuman puluhan deh. Jadi suatu hari saya iseng, saya ganti judulnya dari ini, maaf ya, memang agak-agak nakal sih. Saya ganti judulnya dari kesenian campur sari, jadi saya ganti Melorot Mas. Iya benar, saya di situ jujur aja sebetulnya saya ganti judulnya Melorot Mas. Baru nggak pernah saya buka lagi. Saya tinggal karena saya siangnya itu online shop ya kan. Dan itu setelah 1 bulan kemudian saya buka, kaget saya. Penontonnya udah di atas 100.000. Itu yang satu video. Dan video yang lainnya paling ada 2 video sih, yang satu channel baru itu ya. Channel baru. Ya, saya juga belum mendalami YouTube di saat itu. Cuman pertama jujur saya iseng. Cuman kok bisa banyak ya penontonnya ya? Setelah saya pelajarin, kayaknya seru nih nge-YouTube nih ya. Di situ baru saya pelajarin. Oh, ternyata ada aspek-aspek tertentu kalau mau banyak penonton. Kayak misalnya itu thumbnail, judul, isi video. Jadi yang paling saya dalamin awal-awal itu thumbnail. Thumbnailnya itu luar biasa. Jadi kalau menurut saya bahkan sampai saat ini kekuatan thumbnail itu bisa sampai 80% loh.
menurut saya. Kalau untuk di YouTube ya, itu bisa sampai 80%. Karena beberapa kali juga saya coba video yang penonton sedikit, saya ganti thumbnail, nanti tahu-tahu naik dia. Nah itu, jadi setelah saya bikin itu, wah ternyata banyak ya penontonnya. Itu saya belum ngerti tentang AdSense juga, cuma senang aja tuh banyak yang nonton. Setelah saya senang dong Mas, siapa yang nggak senang penonton banyak. iya, walaupun jujur aja, ketika saya bikin video itu sampai 100 ribuan penontonnya, itu yang unlike lebih banyak. Oh, Ya karena clickbaitnya kelewatan emang saya. Nggak nyambung sama apalagi sekali. YouTube kan nggak lihat itu Nggak sebenarnya. lihat itu, benar. Lihatnya view kan. Benar. Itu dulu ya kan. Dulu sekarang tombol unlike udah dinonaktifkan ya. apalagi sekarang. Kalau dulu banyak yang unlike, tapi nggak masalah. Setelah itu, saya coba merambah deh ke dunia. Dulu sering yang terkenal dulu tuh calon sarjana, tahu ya Mas ya? Iya. Nah, calon sarjana sama YT Crash. Nah dulu saya tuh pengen bikin kayak gini. Saya coba bikin kayak gitu, tapi saya mau larinya ke yang Islami. Saya bikin kayak gitu yang Islam. Karena saya Muslim ya kan. Jadi saya mau narik yang Islam biar pikir saya biar sekalian kerja, dapat pahala juga kan, waktu ibadah juga. Wah cocok deh. Saya coba deh bikin yang itu. Jadi saya ingat dulu saya bikin video, saya fokusin ke tentang rezeki, pembahasan tentang rezeki. Baru saya tulis judulnya. Mungkin kalau teman-teman pernah ketemu judul ini tuh ya itu salah satu video saya. Judulnya saya tulis bersiaplah di amuk rezeki. Wah. Clickbait ya. Clickbait, tapi ya isinya tentang rezeki. Itu tentang kalau nggak salah saya tuh belajar tentang dari Ipo Santosa, ilmunya Ipo Santosa yang saya pelajari, saya tulis dengan bahasa saya sendiri, saya bacakan, baru saya kasih video-video tentang kekayaan itu. Nah, dan itu jadilah itu, baru ternyata saya tahu, oh YouTube bisa menghasilkan uang ya. Nah, saya pelajari lagi. Bagaimana cara menghasilkan uang? Oh, ternyata harus daftar AdSense-nya dulu, ya kan. Nah, itu saya ngerasain itu, berapa ya, 2 bulan atau 3 bulan tuh, saya minta AdSense-nya dikirim, itu baru datang, lama banget tuh. Setelah datang, wah alhamdulillah, saya cocokin ke bank saya, didaftarin rekening bank saya. Verifikasi bang. Iya benar. Dan setelah bulan depannya lagi, yang kayak nggak percaya sih dapat transferan. Itu awalnya tuh dulu nggak salah. Ya ini awalnya 3 juta pertama. Itu udah seneng banget. Wih 3 juta. Itu cuman setelah kerja malam-malam ya. Setelah kerja malam-malam cuman nulis, baru ngomong direkam, suara saya direkam. Baru saya kasih video, saya upload. Dan itu jadi duit terus tiap bulan, bahkan wah luar biasa, bahkan bisa melebihi penghasilan online shop saya. Nah, dan itu ya dari situ juga, dulu saya yang cuman pekerja biasa ya. Ya ini cerita tentang 100 juta pertama ya. Dari YouTube kita dapat 100 juta pertama. Pernah langsung 1 bulan 100 juta pernah Mas? Oh kalau itu saya nggak bisa cerita, pokoknya dapat 100 juta. Oh, ditotalin lah ya. Ya ditotalin dulu aja. Masya Allah. Nah, tapi bukan berarti nggak mungkin, teman-teman juga pasti nanti kalau udah lama-lama pasti bisa. Kenapa? Karena saya lihat YouTube itu kalau kita bangunnya dari awal, nanti kita dapat penonton. Ya. Yang penting kita rajin upload, dan kita bisa ngikutin kemauannya penonton itu seperti apa. 100 juta itu gampang, Pak. Ya karena kalau satu channel aja ya kita kan bisa bikin banyak channel. Kalau satu channel kita bisa menghasilkan 10 juta nih Pak, misalnya sebulan. Kalau 10 channel 100 juta dong. 100 juta. Itu kalau 10 juta. Kalau 400 juta gimana? Miliarder ya Pak ya, kayak Pak Didik ya. Oke, Mas Rendra, ini teman-teman subscriber di Indonesia, ini kita sudah nyaksikan ya tadi penjelasan dari Mas Rendra. Mas, ini berarti menurut Mas Rendra nih ya, untuk tahun 2022 ini, kira-kira channel yang power banget untuk AdSense-nya apa nih Mas? Yang power banget ya? Yang sesuai dengan pengalaman Mas tadi? Ya kalau kemarin itu kan sempat kita yang paling power itu kan di animasi ya dulu. Animasi begitu animasi itu muncul kayak kalau penonton pasti tahu Dasi Gantung, Noval, baru banyak deh Dalang Pelo itu dulu. Tapi kalau yang saat menuju ke sini nanti itu konten-konten original lagi tuh bakalan naik menurut saya. Ya terbukti sih kalau bikin podcast kayak gini juga insya Allah naik, asal
asal isinya bagus. Ya. Terus satu lagi yang paling ini nih, yang paling seksi banget buat digarap itu ada 2 menurut saya. Apa tuh? Olahraga. 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 Satu lagi mainan anak-anak. Main anak-anak, Masya Allah. Ya. Iya benar. Olahraga dan main anak-anak. Iya benar. Saya kemarin nyoba mainan anak kok susah banget masih naik-naik itu. Ya. Apa ada triknya Mas? Jadi kalau triknya pertama ya yang paling utama kalau yang apa sih Pak Didik pasti cuma pura-pura aja. SEO itu udah paling pertama. Jadi kalau misalnya kita baru bikin YouTube nih Pak, biarpun thumbnailnya bagus, menarik, tapi kalau SEO-nya ngasal, ya itu nggak apa. Jadi kalau thumbnail ini, yang saya bilang 80% itu kalau kita udah bener-bener punya suara, punya apa ya dibilangnya. Kita udah bener-bener, value kita udah dikenal orang banyak gitu. Itu udah 80% nggak usah pakai SEO, bisa. Tapi ketika kita baru, nah jadi mesinnya mendorong kita terbaca oleh YouTube itu ya SEO. Jadi teman-teman kalau misalnya mau baru mau bikin YouTube, itu belajar SEO-nya. Ya bisa belajar di YouTube-nya bagaimana cara SEO yang benar, atau kalau langsung ke Pak Didik juga bisa. Ini bukan mempromosikan Pak Didik ya, saya nggak mempromosikan Pak Didik. Cuman emang itu benar. Ya, banyak kok di YouTube juga yang menawarkan ini itu. Tapi kalau saya yang kenalnya Pak Didik ya, makanya udah Pak Didik aja. Belajar SEO. Karena juga SEO YouTube sama SEO Google agak beda Pak. Agak beda ya. Ya, jadi kalau SEO YouTube itu ya memang untuk pertama-tama itu butuh lah. SEO itu ibarat itu yang dibutuhkan untuk gigi 1. Jadi kalau kita mau mulai YouTube kan nggak bisa langsung kenceng tuh Pak. Benar. Ibarat naik motor kita gigi 1, berat pelan. Cuman ya itu, kita bisa bertahan nggak? Kalau kita bisa bertahan, dari gigi 1 kita bakal ke gigi 2. Masih bertahan lagi ke gigi 3. Ketika ke gigi 4, terus kenceng. Ibarat gigi 4 kan bisa lari 100 km per jam. Anggap itu 100 juta per bulan. Nah, gitu. Jadi YouTube juga gitu. YouTube kan perusahaannya ini bisa merekrut seluruh tenaga kerja dunia menurut saya Pak. Cuman dia sistemnya juga bagus, fair menurut saya. Jadi kan kalau misalnya kita ngelamar kerja di perusahaan orang, kita diinterview dulu dong. Diinterview, mungkin ada yang di training dulu, kira-kira kalau misalnya kerja bagus, baru diangkat jadi pegawai tetap, gitu kan. YouTube juga gitu Pak. YouTube nggak bisa interview, cuman YouTube ngelihat niat kerja kita. Lu beneran mau kerja nggak sih? Coba lu bikin video dulu, gua mau lihat. Bahasa itu seperti bahasa kasarnya kan. Jadi ini reputasi channel, kita bro, ya. ini channel rajin nih, upload tiap hari atau seminggu 2 kali. Kita lihat di bulan depan, oh bagus nih, oh dia rajin, oh ternyata kontennya bagus dan diminati banyak orang. Di situ nanti lama-lama mesin YouTube bekerja dan kita dipromosikan ke beranda-beranda orang, ditawarkan. Iya benar. Terus saya, wah jadi ini kan fair gitu kan Pak. Oh ya udah. Jadi kalau memang mau kerja mau capek, YouTube ada hasilnya. Ya ada hasilnya. Tapi kalau misalnya mau tenang-tenang aja, ya cuman kayak Bapak bilang ngasal, video ya asal serekam ya nggak dapat. Bisa sih asal rekam, itu paling cuma di YouTube Short. YouTube Short juga kalau nggak bagus juga nggak ada yang nonton ya Pak. Nah, jadi seperti itu. Oke teman-teman semua, ini sudah azan, kita akan sambung setelah azan zuhur berikut ini. Simak terus ya, jangan sampai di skip. Oke, kita lanjut lagi teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita sudah sholat zuhur. Moga teman-teman yang belum sholat silakan sholat dulu, nanti boleh kembali di channel YouTube ini. Mas Rendra, Masya Allah, tadi Mas Rendra udah cerita panjang ya, Masya Allah ya, ilmu daging semua. Nah, Mas, apa sih Mas strategi thumbnail itu seperti apa Mas? Tadi Mas Rendra bilang nomor 1 tuh thumbnail gitu. Nah, apa Mas? Gimana nih strategi thumbnail itu biar baik, biar diklik orang, apa Mas? Gimana caranya? Sebenarnya ada banyak faktor ya Pak. Cuma yang paling penting aja saya bicarakan di sini. Yang pertama itu gambar yang menarik. Gambar menarik. Ya. Yang kedua pilihan warna. Pilihan warna. Yang ketiga kata-kata. Kata-kata. 3 itu yang paling penting. Jadi gambar menarik itu seperti apa? Kita harus tahu dulu selera penonton kita itu sifatnya seperti apa. Seandainya dia anak-anak, tadi kan konten anak-anak, ya benar. Ya tentunya kita tampilin gambar tokoh yang menarik dong. Misalnya gini,
Misalnya Ultraman. Ultraman itu kan ada Ultraman-nya, ada tokoh manusianya, ada kendaraannya. Kira-kira anak-anak lebih tertarik sama yang mana? Misalnya, tentunya gambar Ultraman-nya dong. Di situ kita pilih Ultraman-nya. Contoh lainnya, misalnya Upin Ipin. Kita bikin video anak-anak yang Upin Ipin. Nah, ini hanya contoh ya. Misalnya Upin Ipin yang menarik bagi anak-anak itu tokoh siapanya? Upinnya kah, Ipinnya, atau memenya? Nah, itu kita pilih. Terus kalau misalnya konten-konten yang orang-orang dewasa bagaimana? Contohnya olahraga. Kira-kira yang paling dicari orang tentang olahraga itu apa? Dan itu kita jadikan thumbnailnya. Contohnya itu kalau kita pilih thumbnail Cristiano Ronaldo. Yang dikenal lah ya. Bener, fansnya Cristiano Ronaldo banyak nggak di Indonesia? Banyak dong. Apa jadinya ketika kita tampilkan gambar Cristiano Ronaldo, lagi selebrasi shift gitu. Nah itu beda kalau kita tampilkan ada Cristiano Ronaldo sama pemain-pemain yang lain yang mungkin yang tarafnya mungkin pemain bagus tapi yang Maulana Fikri ya. Ya misalnya Egy. Ya mungkin kalau yang Egy bagus juga bagi yang pencinta timnas. Belum tentu cinta timnas cinta Ronaldo. Belum tentu cinta Ronaldo cinta timnas ya. Sesuai. Tapi yang penting dia punya apa ya? Kita harus tahu selera penonton itu seperti apa. Ya kalau maaf kalau yang nakal-nakal mungkin yang gambar-gambar yang seperti itu. Kalau yang ya pokoknya disesuaikan aja apa yang kira-kira menarik gambarnya itu yang kita pilih. Dulu itu saya dapat ilmunya tuh dari calon sarjana sih. Itu kalau calon sarjana kalau bikin thumbnail pinter sekali itu. Saya akui dulu itu makanya sampai jutaan viewer. Nah, itu dia. Kayak Deddy Corbuzier juga tuh kalau bikin thumbnail, tapi kalau Deddy Corbuzier lebih ke tulisan sih dia. Kata-katanya itu memancing. Makanya saya bilang kedua tadi itu kata-kata. Jadi Indonesia itu memang terkenal tingkat membacanya itu rendah ya Pak ya. Di Indonesia tuh makanya orang lebih suka nonton daripada baca buku. Itu fakta ya kan. Tapi ketika mereka memilih film yang mau ditonton, mereka pasti suka baca itu Pak. Makanya makin banyak bacaannya yang jelas, makin banyak yang nonton. Kalau menurut saya seperti itu. Contohnya kayak ilmu mencari rezeki. Misalnya tulisannya ilmu mencari rezeki. Bandingkan sama dengan kata-kata yang saya pilih tadi. Bersiaplah di amuk rezeki. Bersiaplah dikejar-kejar rezeki. Beda ya? Nah itu beda itu. Baru warna. Nah warna juga penting Pak. Jadi warna itu jangan asal Yang penting jadi tulisannya bagus. Ya enggak juga. Kadang-kadang kalau warna itu kita harus cari yang mencolok gitu. Makanya saya tuh suka kalau bikin thumbnail biasanya kalau tulisan saya kasih warna kuning Pak. Iya, banyak guru-guru saya juga bilang pilihlah warna mencolok, lebay. Iya benar. Nah, apa namanya istilahnya ya? Katro, jadi yang norak norak ya. Jadi kan kalau ketika mencolok, apa sih ini? Makanya kalau McDonald itu Pak, atau McD kan merah, M-nya kuning. Nah itu seperti itu. Itu kenapa mencolok kalau di jalan? Makanya kalau franchise juga banyak kan yang kalau nggak merah kuning kan, perpaduan merah dan kuning. Jadi kita harus itu juga saya belajar dari situ juga. Kalau lagi di jalan ngeliat apa sih yang mencolok gitu kan? Oh tulisannya kayak gini warnanya kuning ya. Kayak misalnya yang toko cat yang gini-gini. Itu mencolok warna kuning dan merah kan. Nah itu warna kuning sangat bagus untuk tulisan. Tapi tergantung juga kita perpaduannya warna apa. Jangan nanti udah backgroundnya kuning. Warna tulisannya kuning lagi, bisa nggak kelihatan kan gitu. Ini perpaduannya pemilihan warna itu bagus banget. Bayangin aja kalau udah gambarnya bikin penasaran, tulisannya juga bikin penasaran, warnanya mencolok. Jadi ketika mata dicolok warna itu tertuju ke video itu, kita baca tulisannya, wah menarik, gambar juga keren, diklik. Kalau orang yang mencari video itu, kadang-kadang yang nggak mencari kalau contohnya kayak gitu kayak alur film yang kayak saya garap. Itu ketika orang mau nonton podcastnya Om Deddy Corbuzier atau mau nonton podcastnya Denny Sumargo gitu kan, tiba-tiba dipromosikan punya saya, mereka yang mencari hiburan ya insya Allah pasti ke situ juga karena kata-kata dari saya menarik. Jadi kita bukan mencuri penonton, dia bilangnya apa ya? Ya menarik penonton lah gitu lah ke tempat kita. Itu untuk thumbnail tuh 3 hal itu. Sebenarnya masih banyak lagi Pak. Cuma ya yang terpenting 3 itu dulu. Oke, insyaallah. 3 teman-teman sekalian, nanti bisa dicatat. Pertama,
kita fokus di fotonya. Pastikan foto yang menarik ya, kemudian yang terkenal, yang betul-betul banyak followernya, peminatnya. Kemudian kata-katanya juga harus menarik juga. Bikin penasaran ya. Bikin penasaran, bikin membuat orang lain emosi. Benar, memenangkan emosi kita situ. Mengerahkan emosi. Kayak kemarin tuh ada mas kata-kata seperti ini, misalnya Anda lupa password email, Anda lupa password email Anda, tanda tanya gitu kan. Nah tenang, ya di video ini solusinya. Jadi kan, kok bisa ada solusinya nih? Nah akhirnya emosi, penasaran, akhirnya ngeklik kan gitu ya. Kemudian warna juga teman-teman sekalian, cari warna yang mencolok, kemudian yang norak, pokoknya yang mencolok buat gitu orang lain ya pengennya melihat dan mengklik video kita. Oke.